Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin. Zero to Hero, mendahsyatkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Kemampuan kita terbatas, itu bukan masalah. Sebab bila di tengah keterbatasan itu, kita mampu mendahsyatkan diri untuk meraih prestasi tinggi, itulah kepahlawan sejati. Zero to Hero. Mudzakirat Syekhut Tarbiyah Kyai Haji Rahmat Abdullah. Jadilah kalian orang-orang yang asbatuhum mauqifan, yang paling kokoh atau sabat sikapnya. Arhabuhum sodron, yang paling lapang dadanya. A'makuhum fikron, yang paling dalam pemikirannya. Awsa'uhum nadharon, yang paling luas cara pandangnya. Ansyatuhum amalan, yang paling rajin amal-amalnya. Aslabuhum tanziman, yang paling solid penataan organisasinya. Aksaruhum naf'an, yang paling banyak manfaatnya. Inspirasi dahsyat. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. An-Nahl 78. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 1 dan 2. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Tabrani dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dahsyatkan. Setelah membaca buku ini, saya berharap Anda akan 1. Memiliki motivasi yang benar dan besar dalam hidup Anda. 2. Memiliki cara pandang positif menghadapi kehidupan. 3. Menuntun Anda menggali cita-cita besar Anda. 4. Mengenali sifat-sifat positif untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. 5. Mengenali sifat-sifat negatif untuk dikikis dan dihilangkan. 6. Membantu Anda mencari alur bagaimana meraih sukses dan bahagia. 7. Memiliki cara-cara yang tepat dan akurat untuk menggali potensi diri dan melanjutkannya meraih prestasi luar biasa. 8. Selalu mengefisienkan dan mengefektifkan waktu untuk meraih prestasi. 9. Tidak menyia-nyiakan momentum dan kesempatan. 10. Selalu berpikir dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. 11. Menyadari keterbatasan, lakukan percepatan dan pemberdayaan raih prestasi. 12. Menyusun rencana hidup untuk melahirkan amal-amal unggulan. 13. Jangan menyerah menghadapi masalah. Basmalah. Mari kita buka dengan basmalah untuk mendapatkan limpahan kasih Allah, agar senantiasa mendapat keridhoannya dan kedamaian di setiap langkah kita. Agar senantiasa mendapat keridhoannya
dan kedamaian di setiap langkah kita. Taken from Nasyid Suara Persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputuslah berkahnya. Dari tafsir Ibnu Katsir. Umar bin Abdul Aziz berkata, sungguh saya memiliki jiwa perindu, jiwa merindukan kepemimpinan, maka saya mendapatkannya. Merindukan khilafah, maka saya meraihnya. Dan sekarang jiwa itu merindukan surga. Kesuksesan besar itu milik mereka yang menyandarkan kepada yang maha besar. Episode luar biasa. Sebuah pengantar. Pahlawan sejati adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap momentum kepahlawanan. Anies Mata. Kecil-kecil jadi mufti. Suatu hari di Masjidil Haram, seorang guru tengah menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya dengan lugas, jelas, dan komunikatif. Guru tersebut mengajarkan materi fikih, muamalah, jinayah, dan hukum-hukum kriminal. Namun ada yang ganjil dalam majelis itu. Ternyata Pak Guru jauh tampak lebih muda daripada murid-muridnya. Bahkan di tengah prosesi belajar mengajar, ia sempat minta izin untuk minum. Padahal siang itu adalah bulan Ramadan. Kontan saja, ulah Pak Guru menuai protes. Kenapa Anda minum? Padahal ini kan bulan Ramadan. Tanya para murid. Ia menjawab, aku belum wajib berpuasa. Siapakah Pak Guru yang terlihat nyeleneh tersebut? Ia adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Kita tak usah heran dengan fragmen ini, karena pada usia belum balik, Imam Syafi'i sudah menjadi ulama yang disegani. Usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun isi kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang berisi 1720 hadis pilihan juga mampu dihafalnya dengan sempurna. Pada usia 15 tahun telah menduduki jabatan mufti, semacam hakim agung kota Mekah, sebuah jabatan prestisius pada masa itu. Bahkan di bawah usia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah dikenal mumpuni dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Hebat dalam membuat syair, jago qiraat, serta diakui memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat Arab yang asli. Subhanallah. Wanginya tak mau pergi. Ada kisah nyata seorang anak muda unik dan apik. Kisah seorang pemuda yang harum tubuhnya, selalu menebarkan bau minyak wangi, minyak kasturi, kemanapun ia pergi. Ia benar-benar idola pas buat para pemuda dalam kreativitasnya dan penjagaan diri. Senantiasa wangi sepanjang hari, benar-benar unik karena wanginya tak mau pergi. Kisahnya begini. Nama pemuda ini adalah Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang tubuhnya selalu wangi, seharum minyak miski. Suatu hari ia ditanya, sungguh kami selalu mencium bau wangi darimu. Apa sebabnya? Dengan bersahaja ia menjawab, demi Allah, sudah bertahun-tahun aku tidak memakai minyak wangi. Adapun aroma wangi tubuh, sebabnya begini. Suatu ketika ada seorang wanita yang memperdayaiku. Ia memasukkan aku ke dalam rumahnya, lalu ia mengunci pintu-pintunya. Selanjutnya ia pun merayuku dengan berbagai cara untuk memperdayaiku dan menjerumuskanku. Aku pun bingung dan tertekan dengan tipu dayanya. Aku lalu berkata kepadanya,
Aku mau pergi ke belakang terlebih dahulu. Aku meminta yang mengirim pembantunya untuk menyertaiku ke toilet. Ia pun setuju. Ketika aku masuk kamar kecil, aku ambil kotoran dan aku lemburkan ke seluruh tubuhku. Selanjutnya, aku pun ke tempat wanita itu dalam keadaan yang berlumuran dengan kotoran. Nah, ketika ia melihatku, ia pun kaget. Lalu ia memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkan aku. Lalu aku pergi dan membersihkan diri. Dan pada malam harinya, aku bermimpi melihat seseorang berkata kepadaku, "Engkau telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan seseorang selainmu. Sungguh, aku menjadikan baumu wangi di dunia dan di akhirat." Maka pada pagi harinya aku terbangun dengan kesturi yang keluar dariku, yang demikian itu terus berlanjut sampai sekarang. Benar-benar mengharukan, bukan? Coba kita perhatikan, wahai pembaca yang budiman, betapa dahsyatnya balasan bagi seseorang yang menjaga kesucian dirinya. Allah memuliakannya dengan anugerah terindah. Tubuhnya seharumnya kesturi sebagai buah akhlak terpuji, menjaga takwa diri meski rayuan gombal menghampiri, dan mampu menjaga diri saat wanita cantik menawarkan diri. Inilah kenikmatan terindah, buah dari menghindari nikmat birahi. Awalnya sakit karena harus menahan diri, lalu kreatif mencari solusi, dan berakhir dengan nikmat dari Allah Rabbul Izzati. Itulah Abu Bakar Al-Miski, pemuda cerdas yang kreatif, meluar biasakan diri dengan cara terbaru, maka tubuhnya pun semerbak wangi sepanjang hari. Perbarui hidupmu. Mari bercermin pada Imam Syafi'i dan Abu Bakar Al-Miski. Imam Syafi'i muda melakukan percepatan diri sehingga hidupnya selalu terisi dengan prestasi menyejarah hingga kini. Abu Bakar Al-Miski cerdas berkreasi, menghasilkan inovasi, menghindari jebakan birahi. Kita mesti banyak bercermin untuk menghasilkan kebaruan hidup. Ada apa dengan cermin? Mengapa harus bercermin? Cermin itu polos, jujur, sportif, menyampaikan data apa adanya. Cermin tidak berkhianat. Ia tutupi aib orang yang mengadu padanya. Jangan salahkan cermin bila ternyata burukan muka kita. Jangan dibelah atau dipecah, cermin tak salah. Buku ini bukan buku cerita, meski di dalamnya banyak berkisah tentang orang-orang biasa yang sukses meledakkan dirinya dengan prestasi yang luar biasa. Kisah sebagai cermin hidup kita. Mereka orang biasa, mereka terbatas. Di tengah keterbatasannya, jiwa mereka tergugah untuk tampil menyejarah. Dan di dalam kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Yusuf 111. Silakan nikmati menu buku ini. Kiat-kiat suksesnya, hikmah-hikmah, cara-cara cerdasnya yang sangat tak biasa. Mereka orang biasa dan bisa, kita pun bisa. Asalkan mau mencoba dan mengasah diri meraih prestasi mulia. Kita bisa membuat impian menjadi ada, membuat obsesi menjadi kenyataan dengan membangun kebiasaan sukses. Belajarlah dari kebiasaan orang sukses. Berpikir sukses dan bekerja sukses. Ubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Karena at first we make habit, at last habit make you. Awalnya kita membuat kebiasaan, pada akhirnya kebiasaan itulah yang membentukmu. Buku ini tak cukup bila hanya dibaca. Perlu dikaji kata-katanya, diserap hikmahnya, digali kekuatan tersembunyinya, gunakan untuk meledakkan kebaruan dan kemajuan hidup kita. Buku ini tak berdiri sendiri, pasti terkait dengan buku-buku lain. Saat membaca, hubungkan dengan wawasan kita. Hasilkan gagasan baru dan cemerlang. Bangunkan jiwanya, gugah obsesinya, tata hari-hari kita, titi langkah kita, raih prestasi kita, jaga komitmennya. Wujudkan tujuan-tujuannya, tetap ikhlas dan bersyukurlah bila Allah menganugerahkan karunia-Nya. Berhenti di sini tentu tak cukup. Buatkan kebaikan itu. Jadikan dirimu pintu kebaikan orang lain. Raih nilai lebih. Panjangkan usia dengan ilmu yang bermanfaat.
gandakan umur dengan banyak bertutur untuk memperbanyak bekal di alam kubur. Inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran, sebagaimana kata-kata Aida Izetbegovic, mantan Presiden Bosnia. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan hal-hal yang senantiasa baru. Demikian dari hadis Nabi, perlu kecermatan dan cara pandang unik menelisiki. Demikian juga inspirasi buku-buku Aid Al-Qarni dalam membangun motivasi. Di dalamnya, seolah menggali mutiara yang tak pernah habis. Ia katakan, ketika mutiara diambil dari cangkangnya, ia akan bernilai tinggi. Dan ketika air mengalir, ia akan memberi manfaat sekitarnya. Semoga buku ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua untuk menyongsong hari-hari yang tidak ada lagi berguna harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Asy-Syu'ara 88-90. Kita merindukan jadi pahlawan, minimal buat diri kita. Itulah kerinduan yang membuka jiwa untuk selalu berkarya dan mengharap surga, sebagaimana kerinduan Umar bin Abdul Aziz. Sungguh saya memiliki jiwa perindu, jiwa merindukan kepemimpinan, maka saya mendapatkannya. Merindukan khilafah, maka saya meraihnya, dan sekarang jiwa itu merindukan surga. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.